Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Sarzal Falawi. Kali saya akan bacakan sebuah berita dengan judul Demokrat dan PKS disebut bakal deklarasi bersama dukung Anies. Nasdem harap sebelum puasa. Jakarta. Partai Nasdem menunggu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Kedua partai itu disebut akan melakukan deklarasi bersama. Kalau dengar omongan mereka di luar kelihatannya mau sekaligus. Oke, kita tunggu, kata Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim di Nasdem Tower Jakarta Minggu 29 Januari 2023. Dia berharap hal itu segera dilakukan setidaknya sebelum puasa Ramadan 2023 dimulai. Kita berharap sebelum memasuki bulan Ramadan ini sudah kelar semua, ungkap dia. Dia meyakini deklarasi Anies bakal segera dilakukan PKS dan Demokrat. Hal itu tak lepas dari kemajuan penjajakan yang dilakukan ketiga partai itu melalui tim kecil yang dibentuk. Tim kecil mereka setiap minggu memang bertemu, tapi kemarin ada kemajuan signifikan, ujar dia. Sebelumnya, Nasdem, Demokrat, dan PKS menggelar pertemuan di rumah Anies pada Jumat 27 Januari 2023. Deklarasi tinggal menunggu proses di internal PKS. Ya, itu kabar terkait dengan terkait dengan nasib perkembangan koalisi perubahan ya, yang akan segera mendeklarasikan Anies Baswedan. Demokrat ya, melalui pernyataan tertulis AHY, ketua umumnya itu AHY sudah menyatakan akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Ya, itu disampaikan melalui press release bukan secara tidak dilakukan secara seremonial seperti yang dilakukan oleh Partai Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2022. Memang secara resmi PKS belum mengeluarkan statement terkait dengan pencapresan Anies Baswedan, akan tapi Sohibul Iman pada hari Jumat kemarin pada tanggal 27 Januari itu mengeluarkan statement bahwa PKS pasti mendukung Anies. Alasannya sederhana. Tidak mungkin kami akan berada di tim kecil ini. Ya, tidak mungkin kami berada di tim kecil ini kalau kami tidak mendukung Anies Baswedan. Ya, itulah pernyataan sederhana yang disampaikan oleh Sohibul Iman pada kesempatan kemarin. Dan ini ya saya pikir ada benarnya juga. Untuk apa mereka capek-capek harus melakukan pertemuan setiap minggunya, berkumpul, bertemu dengan tim kecil ini kalau bukan untuk mendukung Anies Baswedan. Dan saya pikir PKS komitmen dengan hal tersebut, mengingat PKS adalah basis pemilihnya adalah basis pemilih Muslim, dan Anies diidentikan dengan sebagai tokoh Muslim, ya yang paling cocok untuk didukung oleh PKS adalah Anies Baswedan, bukan Prabowo, mengingat di 2019 PKS ditinggalkan oleh Prabowo. Adapun terkait dengan dinamika syarat yang dicantumkan oleh PKS yang mengajukan kadernya Ahmad Heriawan sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan, hal tersebut adalah suatu yang wajar. Ya wajarlah partai itu menyodorkan, sangat wajar sekali partai itu menyodorkan kadernya untuk dijadikan sebagai cawapres, dan saya pikir semua partai juga melakukan hal tersebut. Kenapa orang masuk partai, kenapa orang mendirikan partai? Ya salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuasaan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Anggaplah yang legislatif itu adalah anggota dewan, sedangkan yang eksekutifnya adalah presiden, menteri, gubernur, dan bupati. Dan sekali lagi hal tersebut adalah hal yang sangat wajar. Di samping itu nilai-nilai yang diterapkan dalam koalisi adalah kesetaraan kan.
semua memiliki status yang sama. Nasdem tidak memiliki tokoh yang dicapreskan, begitu juga dengan PKS, begitu juga dengan Partai Demokrat. Malah justru yang saya khawatirkan dari koalisi perubahan inilah bukan PKS dan Demokrat. Yang saya khawatirkan justru Partai Nasdem itu sendiri, karena beberapa hari terakhir ya, Partai Nasdem ini sendiri yang sebagai deklarator dari koalisi perubahan, inisiator dari koalisi perubahan itu melakukan berbagai manuver politik. Beberapa waktu yang lalu, Nasdem bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem bertemu dengan Luhut Binsar Panjaitan di London. Beberapa hari yang lalu, Nasdem dipanggil ke istana, Surya Paloh dipanggil ke istana untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Di saat yang bersamaan juga tokoh dari Partai Nasdem, petinggi dari Partai Nasdem berkunjung ke Partai Gerindra, ya. Berkunjung ke Partai Gerindra. Terus di sisi yang lain juga Nasdem sebagai deklarator dari Anies Baswedan yang pertama itu tidak mau keluar dari kabinet Indonesia Maju. Artinya tidak mau keluar dari pemerintahan, padahal Nasdem ini sendiri mengusung Anies Baswedan yang merupakan oposan atau oposisi dari pemerintah Jokowi. Maka dari itu ya, jujur yang saya khawatirkan itu bukan PKS dan Demokrat, akan tapi manuver yang dilakukan oleh Partai Nasdem itu sendiri. Jangan-jangan Nasdem akan berkhianat, ya, dengan tidak jadi memajukan Anies Baswedan sebagai calon presiden, akan tapi bergabung baik itu ke PDIP maupun ke koalisi Indonesia Bersatu atau bergabung dengan koalisi Indonesia Raya. Ini yang kita khawatirkan, ya, terutama bagi para pendukungnya Anies Baswedan. Sehingga para pengamat masih belum terlalu yakin dengan keadaan dari koalisi perubahan ini sendiri. Kenapa demikian? Karena politik di Indonesia itu sifatnya cair, ya. Tidak ada yang pasti. Tidak seperti di Amerika lah, antara Demokrat dan Partai Republik. Tidak mungkin mereka akan berkoalisi dalam pemerintahan, ya, tidak mungkin mereka akan berkoalisi dalam pemerintahan. Beda halnya dengan di Indonesia yang Prabowo sudah berdarah-darah, ya, dari 2014 sampai dengan 2019 untuk bertempur dengan Jokowi di Pilpres. Kan tapi di 2019 gabung juga ke dalam pemerintahan. Padahal yang capek itu adalah partai-partai lain, tapi dia ikut dapat kebagian jatah menteri. Nah, maka dari itu sekali lagi tidak ada yang mustahil ini kalau Nasdem akan bergabung karena misalnya kan hubungan antara Jokowi dengan Nasdem dengan Surya Paloh itu sangat dekat. Para pengamat mengibaratkan seperti adik dan kakak. Namun akhir-akhir ini, ya sejak deklarasi Anies Baswedan, mereka berdua tidak pernah bertemu secara rutin. Karena sebelum-sebelumnya antara Surya Paloh dan Jokowi itu pasti bertemu minimal sekali dalam sebulan untuk membahas agenda-agenda isu-isu kebangsaan. Kan tapi setelah deklarasi itu, mereka berdua tidak pernah terlihat intim lagi. Bahkan pada acara pernikahan putra Jokowi yang terakhir, yaitu Kaisang Pangarep, Surya Paloh tidak hadir dengan alasan akan melakukan medical check up ke Jerman. Tapi pengamat membaca hal tersebut lain. Maka dari itu, kita berharap Nasdem akan tetap konsisten dengan pilihannya, ya. Sebagaimana prinsip dari Surya Paloh, sekali layar dikibarkan, pantang untuk ditutup kembali. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan berita-berita terupdate dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.